Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kepada sahabat YouTube semua terkait dengan adanya pengumuman yang sangat penting bagi seluruh pemilik Kartu Indonesia Sehat di Indonesia, baik yang gratis ataupun yang berbayar, baik yang bayarnya rutin ataupun nunggak. Dan ini pengumumannya berlaku mulai tanggal 1 Juli tahun 2024 nanti. Berarti tinggal beberapa hari ya sahabat itu. Nah, kira-kira pengumuman pentingnya seperti apa? Untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya, supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya. Pengumuman yang sangat penting bagi seluruh pemilik Kartu Indonesia Sehat, baik yang gratis dari pemerintah ataupun yang berbayar, baik yang bayarnya rutin ataupun yang nunggak. Dan ini berlaku mulai tanggal 1 Juli tahun 2024. Nah, kira-kira pengumuman pentingnya seperti apa? Jadi ini saya kutip dari sumber yang terpercaya, yaitu surat kabar online kompas.com. Selain kompas.com, ada media-media terpercaya lainnya yang juga mengabarkan pengumuman penting ini. Nah, kira-kira pengumuman pentingnya seperti apa? Jadi BPJS Kesehatan, baik yang gratis maupun yang berbayar, ini nanti secara bertahap ya akan menjadi syarat untuk membuat ataupun memperpanjang surat izin mengemudi atau SIM, baik SIM A, SIM B maupun SIM C. Jadi ini berlaku mulai tanggal 1 Juli tahun 2024, kemudian hingga tanggal 30 September tahun 2024. Hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat Perpol nomor 2 tahun 2023 tentang perubahan atas Perpol nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan SIM. Wilayah yang menerapkan bikin SIM harus punya BPJS Kesehatan tersebut diantaranya ada di daerah Aceh, kemudian Sumatera Barat, kemudian Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau melihat informasi ini, jadi tidak semua daerah ya berlaku terkait dengan BPJS yang nantinya menjadi syarat untuk membuat SIM ataupun memperpanjang SIM. Namun Kasibyan SIM Subdit SIM Korlantas Polri AKBP Faisal Andri Pratomo menegaskan dijadikannya BPJS Kesehatan sebagai syarat membuat ataupun memperpanjang SIM masih dalam tahap uji coba. Jadi ini masih dalam tahap uji coba ya. Jadi mulai berlaku di tanggal 1 Juli hingga tanggal 30 September tahun 2024. Kami akan melakukan sosialisasi dan edukasi terlebih dahulu kepada masyarakat luas, ujar Faisal dalam keterangan resmi yang diterima kompas.com. Kemudian, bagaimana nasib orang yang akan memperpanjang SIM pakai BPJS atau bikin SIM harus punya BPJS tapi menunggak iuran selama beberapa waktu? Nah, tentu ini banyak dialami oleh warga masyarakat
Indonesia yang sudah mendaftar BPJS yang berbayar, namun karena masih belum merasa untuk memanfaatkan kartu BPJS tersebut atau kartu KIS tersebut karena mungkin masih sehat ya, sehingga iurannya ini tidak dibayar secara rutin tiap bulan, sehingga statusnya adalah nunggak. Ini bagaimana ketika nanti yang bersangkutan mau membuat ataupun memperpanjang SIM? Jadi Faisal mengatakan bagi pemohon SIM yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan namun iurannya menunggak, disarankan untuk mengaktifkan kepesertaannya terlebih dahulu. Jadi ini bagi yang nunggak harus melunasi tunggakannya terlebih dahulu ya. Kepesertaan BPJS Kesehatan dapat diaktifkan dengan melunasi iuran pada bulan yang belum dibayarkan. Iuran BPJS Kesehatan sebaiknya dibayarkan secara rutin sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Pemohon SIM yang menunggak iuran BPJS Kesehatan dapat melampirkan bukti bahwa mereka sudah melunasi kewajibannya ketika mengurus pembuatan atau perpanjangan SIM. Namun, jika peserta belum bisa melunasi iuran yang tertunggak, mereka bisa mencicil kewajibannya dengan cara mengikuti program rencana pembayaran iuran bertahap atau rehab. Kami juga menghimbau kepada masyarakat yang belum mendaftar BPJS Kesehatan, segeralah mendaftar. Bagi yang sudah menjadi peserta JKN atau BPJS Kesehatan tapi menunggak, segera aktifkan kepesertaan BPJS Kesehatannya agar bisa mengakses pelayanan publik tanpa kendala, termasuk layanan SIM, kata Faisal. Nah, jadi ini disarankan buat warga masyarakat di seluruh Indonesia yang masih belum mendaftar BPJS Kesehatan ataupun yang masih belum memiliki BPJS Kesehatan, maka disarankan untuk segera mendaftar. Dan bagi yang sudah mendaftar namun menunggak, ini disarankan untuk segera melunasi tunggakannya agar bisa mengakses layanan publik secara normal, tidak ada kendala. Salah satunya adalah layanan SIM, baik itu perpanjangan maupun untuk membuat SIM ya. Sementara itu, apabila ada pemohon SIM belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, maka mereka dapat melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun, mengatakan terdapat petugas BPJS Kesehatan di seluruh Polda pada minggu pertama uji coba pembuatan atau pengurusan SIM menggunakan BPJS Kesehatan. Petugas BPJS Kesehatan akan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pemohon di tempat pengurusan SIM. Persyaratan kepesertaan JKN aktif ini bukan untuk mempersulit masyarakat, melainkan untuk memastikan semua penduduk Indonesia terlindungi jaminan kesehatan tanpa terkecuali. Dengan adanya kebijakan Kepolisian Negara RI tentang penyertaan syarat JKN aktif dalam pengurusan SIM, diharapkan masyarakat bisa menyadari pentingnya menjadi peserta BPJS Kesehatan tambahnya. Faisal menjelaskan pemohon yang hendak membuat atau memperpanjang SIM wajib melengkapi dan membawa beberapa dokumen seperti formulir pendaftaran SIM, kemudian fotokopi KTP, kemudian fotokopi atau asli sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi. Syarat lainnya adalah membawa surat hasil verifikasi kompetensi mengemudi, surat izin kerja asli dari Kementerian Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja asing, kemudian surat hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, serta bukti kepesertaan BPJS Kesehatan yang aktif. Pemohon SIM yang ingin mengetahui apakah status BPJS Kesehatan aktif atau tidak dapat melakukan pengecekan di BPJS Kesehatan ataupun melalui aplikasi mobile JKN. Dengan dijadikannya syarat perpanjangan dan bikin SIM pakai BPJS Kesehatan ini, pemerintah berharap
pemohon SIM terlindungi dengan jaminan kesehatan sosial atau JKN atau BPJS Kesehatan. Nah, jadi ini sudah cukup jelas pengumuman pentingnya. Mulai dari tanggal 1 Juli hingga tanggal 30 September akan diberlakukan uji coba ya, yaitu BPJS Kesehatan menjadi syarat untuk pengurusan SIM, baik itu membuat SIM ataupun memperpanjang SIM. Masih belum menyeluruh di seluruh daerah di Indonesia, hanya daerah-daerah tertentu yang sudah saya sampaikan di depan tadi ya, sahabat YouTube. Nah, jadi sahabat YouTube, itu pengumuman penting mulai berlaku di tanggal 1 Juli tahun 2024 mendatang bagi seluruh pemilik kartu Indonesia Sehat di Indonesia. Semoga informasinya bermanfaat. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.